Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah beri kita kesehatan sehingga kita bisa sharing bersama. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh wali murid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang mengenal dan bagaimana menstimulan bakat atau potensi anak. Pada kesempatan kali ini Bu Nurul akan memberikan sebuah rumusan sederhana di dalam Al-Quran was Sunnah. Bakat apa saja, potensi apa saja yang perlu kita ketahui, yang ada dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Menurut Al-Quran was Sunnah, potensi atau bakat anak itu ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah fitrah munazalah, yang kedua fitrah nafsaniyah. Kok tadi bahasanya bakat, sekarang berganti fitrah, Bu Nurul? Kalau dalam bahasa psikologi perkembangan bakat, kalau di dalam Al-Quran was Sunnah istilahnya adalah fitrah. Nah, jadi Ibu, setiap anak, setiap manusia itu punya dua bakat ini. Ya, sebelum Bu Nurul detaili, Bu Nurul akan menjelaskan terlebih dahulu secara global. Bakat yang Allah berikan kepada anak yang perlu menjadi perhatian, yang pertama adalah bakat tauhid atau disebut juga dengan fitrah munazalah. Bakat bertauhid itu apa? Setiap anak itu, setiap kita ini punya bakat untuk taat sama Allah, punya potensi untuk menjadi orang soleh dan soleha. Jadi salah kalau ada yang berkata ini dosa keturunan dari emaknya gitu. Gak ada. Setiap anak itu dia bawa bakat untuk jadi orang baik, punya bakat untuk ikut aturannya Allah. Dan bakat yang perlu dikembangkan, yang sangat penting itu adalah bakat bertauhid. Karena bakat bertauhid ini itu langsung Allah kasih. Makanya namanya fitrah munazalah. Allah langsung kasih tanpa perantara. Allah langsung kasih. Ngasihnya kapan? Ngasihnya ada dua pendapat, ada yang di alam ruh langsung Allah sumpah, ada yang berpendapat ketika janin berusia 4 bulan disumpah sama Allah, kamu mau nggak bertuhan, Tuhannya itu aku gitu, kamu mau nggak nyembah aku gitu. Ruh itu, janin itu bilang iya. Nah semenjak itulah janin atau ruh mempunyai bakat
untuk menjadi orang baik, bakat untuk menjadi orang taat. Di bakat baik, yang pertama apa tadi? Allah langsung kasih tanpa perantara. Yang kedua, Allah kasih kepada setiap manusia. Setiap manusia ya, tidak hanya orang muslim, setiap manusia Allah kasih. Yang ketiga apa? Bakat ini dia selalu selalu berkeinginan. Dia hidup di dalam jiwa kita, mendorong agar anak-anak kita ini untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Jadi mendorong dia. Nah, kalau ibu pengen anak ibu patuh sama ibu, patuh sama Allah, nurut, punya kecenderungan baik. Ingat ya, indikator anak hebat yang pernah Bu Nurul bahas, diantaranya adalah cenderung untuk beramal soleh. Agar anak itu punya kecenderungan untuk beramal soleh, maka ibu perlu tahu anak itu punya bakat loh untuk cenderung beramal soleh. Sudah tahu kan sekarang? Nah, kan kita mengenal. Nanti kita akan membahas bagaimana caranya agar bakat itu betul-betul terwujud dalam sebuah sikap. Ya enggak? Maka harus dilatih. Setiap anak manusia itu punya bakat bicara enggak? Punya. Tapi kalau enggak dilatih, bisa nggak dia bicara? Nggak bisa. Nggak bisa dia bicara. Ada anak usia 3 tahun, itu belum bisa bicara. Pernah ada anak datang sama ibunya, usianya udah 3 tahun. Dia ngomongnya, cuman gitu doang. Mau minum, begitu, doang. Kemudian saya cek, orang itu nggak bisa bicara secara sederhana karena dia tidak mendengar. Saya cek, saya panggil namanya, misalnya Iva, misalnya. Iva Soleha, saya bilang gitu. Dia noleh, berarti dia tuli nggak? Tidak, berarti dia nggak tuli nih anak-anak. Iva Soleha, saya bilang. Ngelihat saya, oh dia nggak tuli nih anak. Berarti dia mendengar. Saya minta dia mangap, ada nggak bagian mulutnya bolong atau langit-langitnya bolong, itu kan bisa bikin dia nggak bisa bicara. Saya lihat lengkap secara penglihatan. Saya minta lagi ibunya untuk periksa ke dokter anak. Sempurna, secara fisik dia sempurna. Oh, anak ibu ini kurang diajak ngomong. Jarang diajak ngomong. Masuk ke TKBK, ada kali sebulan bisa ngomong. Tadi punya bakat bicara, tapi emaknya sibuk di dapur aja, sibuk medsosan. Anak nggak diajakin ngomong, nggak dilatih, nggak bisa. Begitu juga bakat untuk baik tadi, rugi nggak Bu? Rugi nggak? Rugi. Sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Ya, nah sekarang udah kenal. Hari ini kita akan beranjak nanti bagaimana cara melatihnya. Itu perlu dilatih, terus-menerus dilatih agar nanti anak kita bisa menjadi pribadi yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, cenderung untuk beramal soleh. Terkadang kita orang tua pengen anak kita itu cenderung untuk beramal soleh, tapi kita melatihnya menjadi pribadi yang bermaksiat. Cita-citanya mau ke pasar Ciputat, tapi jalannya ke arah Bintaro. Nggak ketemu mana Ciputat mana Bintaro.
Ya enggak? Nah, jadi melatihnya, bakat untuk baik itu Allah yang kasih. Maka melatihnya pun dengan cara Allah, bukan semau-maunya kita, bukan. Fitrah yang kedua, bakat yang kedua, bakat nafsaniyah. Ini adalah sifat bawaan yang Allah kasih melalui orang tua atau generasi sebelumnya. Jadi diturunkan itu melalui proses genetik, proses pembuahan. Apa aja, bakat apa aja? Bakat kognitif, proses berpikir. Anak ini cerdas apa enggak gitu. Ya. Tingkat berpikirnya seperti apa? Dia hanya tataran menghafal atau bisa menganalisa atau bisa mengkritisi. Ntar anaknya kreatif, inovatif, kritis gak gitu ya. Punya bakat level kognitif anak kita segimana gitu. Nah, kalau itu Allah kasih perkembangan kognitif intelektual, tetapi Allah kasihnya melalui proses genetik keturunan. Maka dilihat anaknya IQ-nya tinggi, sedang atau di bawah, lihat bapaknya, lihat ibunya, atau nenek dan kakek dari sebelah ayah atau ibu. Ya. Yang kedua, bakat apa? Jasmani, fisik. Contohnya aja, rambut keriting. Coba lihat, nurut siapa? Ayah apa ibu? Ya. Warna kulit anak, coba lihat. Mirip siapa? Gitu. Saya sering menemukan di pondok itu anak, dia 2 saudara, tapi mukanya beda banget. Jadi saya nggak mengira kalau mereka itu 2 saudara. Oh ternyata satu tuh mirip ibunya banget, yang satu mirip ayahnya banget. Jadi beda. Yang kasihan itu ada yang cantik banget, ya, yang satunya ya lumayan. Kok beda banget, saya bilang. Pas saya lihat, oh iya, yang ini mirip ayahnya, oh ini mirip ibunya. Ya. Ada anak kita, dia itu anak kita itu mirip-mirip gitu loh. Walaupun ada mirip ibunya, ya, tapi antara kakak pertama dengan kakak kedua itu mukanya mirip-mirip, walaupun satunya mirip ayah, satunya mirip ibu. Karena apa? Karena dia perpaduan. Misalnya ada yang begini, ada yang mukanya betul mirip ayah, yang satu lagi mukanya betul mirip ibu. Nah itu yang kayak 2 saudara berbeda. Nah yang jadi mirip itu misalnya matanya yang satu mirip ayahnya, yang satu mirip ibunya. Hidungnya yang satu mirip ayahnya, yang satu mirip ibunya. Campur-campur begitu. Ya, ada begitu dia. Ada misalnya telinganya mirip ayahnya, jarinya mirip ibunya. Ada begitu juga. Paham Bu? Nah, ibu batuk misalnya. Batuknya udah sebulan, ibu ditanya, ibu ada keturunan asma dari orang tua? Ibunya mungkin? Atau ayahnya mungkin? Begitu nggak kalau ditanya dokter? Ya, secara fisik itu diturunkan. Ya, itu bakat. Nanti anak kita itu bakat fisiknya. Kita bisa lihat anak kita, bakatnya itu di intelektualnya kah? Ya, dari kecil itu udah bisa dilihat Bu, bisa dilihat, makanya kita kenali. Nah nanti Bu Nurul, berarti Allah tidak adil dong kalau dia nanti terlahir dari ibunya yang di bawah. Kan di sana ada kata stimulan.
disitulah peran pendidikan wa dakwah untuk meningkatkan kualitas bakat. Jadi bakat itu muncul tidak hanya dari bakat itu sendiri, tapi butuh latihan. Jangan ibu gini, ya berarti anak saya mau didaur ulang dong, cari bapaknya yang pinter. Lah kalau nanti keluarnya niru ibu lagi bagaimana? Jadi yang penting apa yang diperbaiki? Latihannya, stimulannya. Ya, bukan pasangannya diganti. Ada juga pernah jemaah itu datang ke pondok, ke ustadz. Biasanya ustadz kalau ada yang konsultasi nanti masuk terus cerita gitu kan. Ustadz, saya ini pengen punya anak penghafal Al-Quran, katanya gitu. Terus Pak, iya, jadi saya mau cari istri lagi yang penghafal Al-Quran. Lah kalau nanti lahirnya kayak bapak bagaimana? Emang bisa dipastiin? Yang ada aja Pak, panggilin gurunya. Malah nanti bukan ngapal Quran Pak, malah berantem yang ada. Ya, nah gitu, lebih kurang begitu. Jangan nanti habis kajian ini ibu-ibu mulai, Pak kayaknya nih anak kayak bapak dah, kita berakad aja dah, kita virat gitu. Kata Bu, enggak begitu. Yang diganti itu adalah latihannya, stimulannya. Bakat apa lagi? Tadi yang pertama apa? Bakat intelektual yang diturunkan dari orang tua ya. Yang kedua apa? Iya, fisik, jasmani. Yang ketiga emosi, bakat. Kita bisa lihat anak kita. Ini anaknya ini punya bakat yang temperamen enggak? Lihat aja, lihat ibunya, lihat ayahnya. Orang kalau bakatnya temperamen, terus dia berpendidikan, terus dia ngaji, gitu ya. Nah nanti dia bisa memanage. Tapi asal bakatnya itu ada, ngaji, mulai itu dia stabil, dia bisa memanage. Nanti kalau udah, biasanya kalau orang punya sifat temperamen, terus dia sudah ngaji, ya sudah ngaji. Ketika temperamennya itu mau muncul, itu kerasa dia, kerasa terus dia nyandar nanti, dia nyandar mulai diaturnya. Nah biasanya itu akan muncul, akan muncul, ya bakat itu akan muncul kalau dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, yang dia lepas kontrol, yang dia lepas kontrol, nggak bisa memanagenya karena tadi pengaruh dari bakat begitu. Beda dengan orang yang memang bakatnya lembut gitu. Soalnya ibu biasa ngomongnya gitu ya. Terus kita udah taklim tuh, berupaya ya melatih diri. Jangan sayang, jangan, sini, masih aja anak kita ini. Jangan sayang, jangan. Bakatnya nanti kita astagfirullahaladzim gitu ya. Nah itu biasanya makanya kenali Bu, kenali kalau begitu sudah kenal nih ya. Kan mengenali berarti kalau nanti tadi kan kalau fitrah tauhid dia kan cenderung mendorong kebaikan. Beda dengan fitrah nafsaniyah ini, kita dapatnya itu diturunkan. Ada dapatnya yang kulit putih, ada dapatnya kulit hitam, ada yang dapat rambut keriting, rambut bergelombang, keriting keribo atau lurus. Begitu juga sifat. Ada dapatnya sifat yang bakatnya baik, ada bakatnya buruk. Disitulah kita kenali, oh ternyata nasi telah menjadi bubur. Berarti kita harus, makanya dalam ilmu kepribadian Islam, Imam Al-Ghazali bilang harus
melatih diri dengan istighfar, baca Quran, sholat malam, gitu ya. Seperti ibu-ibu melatih anak-anak berjalan, kan? Dilatih pelan-pelan. Ta ti 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 ta ti ti, kan gitu. Atau tuh 2 1 2, iya enggak? Ada yang pakai kain, ada yang tangannya ditenteng, ada yang pakai ember, ada yang pakai meja, ada yang pakai roda. Kan dilatih, betul-betul dilatih. Ya. Terus apalagi? Bakat apalagi? Sosial. Kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ada anak belum disapa udah nyapa. Ibu-ibu mungkin waktu pertama kali jadi komite inget-inget siapa dulu belum kenal tapi ngomongnya udah banyak. Oh, ibu di sini ya, sama dong sama saya juga di sini anak saya. Ibu rumahnya di mana? Nah, itu sosial, kecerdasan sosialnya tinggi itu. Anak-anak juga gitu kadang. Ustazah, anak sekolah di sini. Ustazah juga sekolah di sini. Enggak, ustazah ngajar di sini. Oh, ustazah bu guru ya. Oh, bu guru di sini ustazah ya. Ustazah nanti di sini dikasih makanan apa enggak? Belum ditanya ustazahnya dia udah interview ustazahnya. Itu kecerdasannya sosialnya tinggi. Ada yang datang meluk ibunya, masuk kelas sudah dikasih pemahaman sama ibunya, akhirnya dia diem, duduk aja di kursi. Kamu sekolah di sini ya, kata temannya. Kamu sekolah di sini ya. Aku juga di sini. Aku tadi diantar ibuku. Kamu diantar siapa? Ibu. Kamu naik apa? Aku tadi jalan kaki, rumahku dekat. Aku naik motor. Oh, naik motor ya. Kamu duduknya bagaimana di motor? Kan anak gitu ya. Akhirnya ngobrol, dia ngobrol main bareng. Itu ada yang begitu anak. Ada yang setahun nggak bisa ditinggal ibunya. Nangis aja. Tapi pelan akhirnya ditinggal ibunya. Beda-beda kan anak. Beda-beda. Itu bakat, beda nanti. Nah, melihat plus minus, mengenali plus minus bakat itu, disitulah nanti peran orang tua, peran guru, peran orang-orang dewasa untuk mewujudkan bakat tersebut. Ya. Nah, yang pertama kita masuk dengan bakat untuk baik atau fitrah munazalah. Nah, ini tadi kan sudah Bu Nurul jelasin tentang fitrah munazalah ya. Tadi fitrah munazalah datangnya dari Allah. Itu dalam surah Ar-Rum ayat 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Laksanakanlah, hadapkanlah wajahmu kepada lid-dini hanifah, kepada agama yang lurus. Taatilah Allah maksudnya. Ikutilah aturan Allah. Orang yang ikut aturannya Allah itu adalah fitratullah. Itu adalah fitrahnya Allah. Maksudnya apa? Allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah langsung kasih kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Fitrah, bakat baik itu dia tidak hilang, tidak berubah-ubah. Saja tidak muncul. Kenapa tidak muncul tadi? Karena tidak dilatih atau salah latihan, salah melatihnya, makanya dia tidak muncul. Dia hilang nggak? Tidak hilang.
Dzalika dinul qayyim. Dia adalah agama yang kuat. Dia mendorong untuk kuat agamanya, untuk taat kepada Allah. Ingat, walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tentang bakat ini. Makanya dia sibuk saja. Yang dia latih itu bakat intelektual. Anaknya dikursusin matematika, bahasa Inggris, fisika, IPA, kimia, ya enggak? Lupa dengan bakat untuk cenderung berbuat baik ini. Lupa atau tidak tahu karena belum belajar. Jarang sekali. Biasanya sekarang dalam kajian-kajian psikologi parenting itu mengenali bakat hanya sebatas bakat nafsania. Anaknya dilatih, fisiknya aja dilatih. Ya, dilatih berkuda, berenang, bersepeda, main basket. Ya, dia tidak tahu ada bakat anak ini untuk taat sama ibunya, untuk taat sama ayahnya. Ada bakat, tapi tidak dilatih. Kenapa tidak dilatih? Tidak tahu. Paham ya? Nah, ini dalam tafsir itu disebutkan. Tadi sudah Bu Nur jelaskan. Nah, Bu Nur juga sudah jelaskan bahwasannya fitrah itu langsung Allah kasih. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Apakah saya adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, mereka berkata, ya, kamu adalah Tuhan kami. Jadi ruh itu bersumpah, janin itu bersumpah bahwasannya Allah adalah Tuhan. Dan janin dan ruh itu mau mengabdikan diri kepada Allah. Maka ditiupkanlah ruh nyawa. Disitulah bakat baik Allah kasihkan langsung. Ya. Nah, ini yang penting. Bagaimana cara menstimulannya, Bu Nurul? Bagaimana cara melatihnya, Bu Nurul? Bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, di sini Bu Nurul sampaikan ada 4. Yang pertama adalah dengan cara memilih pasangan yang soleh dan soleha. Sudah punya, Bu? Sudah lewat berarti ini. Gak apa-apa, berarti tahap mengenali. Jadi kita kenali tuh. Oh, ternyata anak saya ini agak susah kalau diomongin. Oh, ternyata kesalahannya di poin A. Jadi tahu nanti caranya bagaimana. Yang kedua adalah memperhatikan ketika proses pembuahan terjadi, diperhatikan bagaimana suasana hati, dalam ikatan apa ovum dan sperma itu terbuahi, itu dalam kondisi apa. Itu mempengaruhi. Yang ketiga adalah perkembangan janin dalam rahim, distimulan. Yang keempat adalah setelah kelahiran. Bu, 1, 2, 3, Bu, sudah lewat. Anak kami sudah masuk RA, Bu. Anak kami sudah MI Bait Qurani, Bu. Ya, berarti masih ada. 1, untung ya Bu, masih ada kesempatan ya. Tapi Bu Nurul bahas satu persatu. Ini sudah Bu Nurul bahas ya. Yang pertama cari pasangan, sudah.
Terus cari yang spermanya berkualitas. Sudah belum? Sudah. Enggak, maksudnya udah Bu bahas belum bulan lalu? Sudah. Nah, ya. Ingat Bu. Jadi cari spermanya yang berkualitas, ovumnya yang berkualitas. Di dalam sperma dan ovum itu dia ada kromosom. Di dalamnya ada DNA. Di dalam DNA itulah ya semua sifat-sifat terekam. Di DNA itulah seluruh sikap kita ini akan terekam. DNA itu dia tidak hanya nanti ada di kromosom aja. Kan gini, ini sperma, ini ovum, di dalamnya ada kromosom. Di dalam kromosom ada DNA. Paham ya? Menyatu dia. Oke. DNA tadi udah tahu Bu. Merekam sifat tadi yang nafsania itu. Cek, nyatu kan dia. Terjadi dia embrio kan. Janin, macam-macam kan. Nah, dia menjadi sel-sel, iya enggak? Kromosom tadi jadi sel-sel tubuh kita ini nih. Ya kan? Jadi sel-sel tubuh kita. Di setiap sel itu dia ada DNA. Makanya di dalam Al-Quran, mata, telinga, mulut, kulit jadi saksi. Ngerekamnya pakai apa Bu? Kan Allah udah kasih tuh DNA di situ. Jadi jauh sebelum ilmu tentang teori genetik, jauh Al-Quran sudah membahas itu. Direkam. Nih di sel-sel ini nih. Ada CCTV-nya. Kalau kita bahasanya CCTV. Kalau di tubuh ada DNA. Makanya dilacak ini anak siapa, DNA-nya dilacak. Ya. Dia merekam. Nah, makanya nanti Bu sudah ya milih kualitas tadi ya, kualitas sperma ya, kualitas sperma. Jadi ovum kita itu merekam hati kita, merekam pembicaraan kita, merekam pikiran kita. Kita taklim ini direkam semua. Di ovum ibu itu direkam kejadian-kejadian ini. Nah, rekaman-rekaman itulah yang akan digabungkan, rekaman suami kita dengan rekaman kita digabungkan. Jadilah lagu kompilasi kepribadian. Gabungan jadinya, iya enggak? Gabungan sikap, rekaman-rekaman semuanya. Makanya cari yang punya rekaman kepribadian yang baik. Makanya kata Rasul 4 tadi. Nah, oke. Terus saat penyatuan tadi, hati-hati. Ini kan saat menyatukannya akan mengeluarkan alat yang mampu merekam. Ya enggak? Alat yang mampu merekam dan akan mentransfer, akan kita share nih, rekaman kita akan kita share. Suami juga akan nge-share rekamannya, iya enggak? Jadilah nanti janin, embrio itu. Makanya hati-hati kalau berhubungan, jangan berantem. Yang ridho, yang ikhlas, doa, bermunajat kepada Allah, minta anak kita anak yang soleh dan soleha. Zikir, Bu Nurul, gimana orang berhubungan zikir? Ibu baru tahu ya. Susah.
susah menalarnya. Susah menalarnya. Rasa itu tidak diniatkan aja, ada rasa itu. Sampai rasa itu sampai. Misalnya ada orang diperkosa, ya. Dalam titik tertentu namanya rasa, ya enggak? Ibu nggak mau makan cabai nih, ya. Ibu nggak mau makan cabai, dikasih cabai pedes nggak? Pedes nggak? Pedes kan? Pedes. Saya nggak suka cabai, tapi kalau saya makan cabai, otomatis kan ada rasa. Ada rasa. Jadi rasa itu nggak usah diniatin. Nggak, itu secara fitrah akan ada rasa itu. Makanya orang kalau korban pelecehan, awalnya dia dilecehkan, kemudian dia meminta, dia menjadi orang yang akan melecehkan orang lain, ya kan? Karena tadi awalnya dia, tapi rasa itu ada. Paham, Bu? Ya. Jadi ketika berhubungan suami istri, beridrak silabillah. Ya Rob, semoga ini jadi jalan masuk surga. Ya Rob, bimbing hati saya, bimbing hati suami saya, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tundukkan hati saya dan hati suami saya, jadikan anak kami, keturunan yang soleh dan soleha. Terus berzikir kepada Allah seperti itu. Karena apa? Kita direkam, kita akan nge-share rekaman kita yang akan disimpan kemudian di rahim. Ya kan, yang akan disimpan di rahim ibu. Apakah selesai proses rekamannya? Enggak. Dia sudah jadi janin. Rekamannya tidak hanya tadi berada di kromosom, sudah di sel-sel tubuh yang sudah mulai berbentuk. Ibu teriak terekam, ibu menangis terekam, suami membentak terekam, keluh kesah terekam. Jadi lahirnya luka batin pengasuhan, anaknya cemas, takut, loading lama, ngelamun aja, sedihan, pemarah. Itu luka batin karena hasil rekaman di perut ibunya. Tetapi kalau ibu qiraatul Quran, puasa Senin Kemis, rajin ta'lim, berkata baik, rajin baca buku, tafsir, hadis, direkam juga. Itulah yang membuat nanti anak itu punya kecenderungan baik, punya kecenderungan baik nanti dia. Karena apa? Kalau kita merekam suara, keluarnya apa? Kalau kita ngerekam, keluarnya apa? Ya sesuai dengan rekaman kita. Ya. Nah, jadi anak itu akan punya kecenderungan baik kalau kita merekamkan sesuatu yang baik. Pada pertemuan yang lalu Bu Nurul sudah sampaikan, ya kan? Ibu beraktivitas menyapu, bikin rekaman yang baik tentang menyapu itu. Ya Rob, semoga saya menyapu ini ada jalan kebaikan. Saya minta kepadamu ya Rob, semoga anak saya jadi anak yang patuh, suami saya dilimpahkan rizkinya,
Kita nyapu, kita cuci piring juga begitu, kita masak juga begitu, kita ngasuh juga begitu. Kita ngasuh tuh kayak ibu di belakang. Pok pok pok, ya Rob, semoga jadi ulama besar. Setiap kaki saya mengayun ke kanan, mengayun ke kiri, mengayun ke kanan, pahala kiri, pahala kanan, pahala kiri. Semoga pahalanya nih ya Rob, anak ini menjadi soleh, soleha. Kita rekam terus, itu namanya merekam akidah ke anak. Dekapan ibu, penuh sayang disusui. Semoga setiap air susu yang diisap oleh anak ini ya Rob, aku ridho dan ikhlas ya Rob. Semoga jadi cerdasnya. Semoga anak ini ya Rob menjadi ulama besar, penghafal Al-Quran, pejuang Islam ya Rob. Direkamkan terus ke anak. Ya. Nah, tadi masih dalam janin. Yang berikutnya adalah ya, setelah kelahiran. Maksudnya ini setelah kelahiran. Setelah kelahiran, stimulan apa yang harus dilakukan? Nih, anak-anaknya udah lahir semua. Bu, 1, 2, 3 sudah berlalu, Bu. Nah, berarti ini sungguh-sungguh nih, ya. Caranya adalah menjadi teladan yang baik bagi anak. Teladan yang bersyariah. Sholat tepat waktu, qiraatul Quran, berkata yang baik terhadap suami, mertua, tetangga, anak. Melakukan amal-amal soleh yang sunnah juga. Qiraatul Quran, bersedekah, membantu orang, menjadi teladan. Secara teori psikologi kepribadian, anak-anak itu semuanya bersikap karena hasil meniru. Kalau dia dekat dengan orang tuanya, maka dia akan meniru ayah ibunya. Itu anak. Yang sering dia lihat, yang sering dia dengar, itulah yang akan dia rekam, itulah yang akan menjadi kepribadiannya. Ibu-ibu mungkin anaknya ada yang nonton Power Rangers. Kok dulu ngomongnya Power Rangers mulu, sekarang nggak ada lagi Power Rangers. Karena dulu Power Rangers masa saya kecil Power Rangers. Sekarang saya nggak tahu film apa. Anak laki-laki kalau nontonnya Power Rangers, kemudian dia di SD jadi apa? Di TK jadi Power Rangers mainnya, ya kan? Power Rangers. Gitu kan anak laki-laki suka begitu. Atau Dewa Api katanya. Gitu kan. Anak laki-laki suka gitu kan, Bu? Suka begitu. Kenapa dia begitu? Karena itulah yang dia tonton. Begitu juga sikap harian ibu-ibu sekalian. Jadi gampang. Kalau anak kita ingin baik, kita duluan yang berubah. Ibu nggak mau berubah, kenapa? Kalau berubah mati? Enggak kan? Enggak, cuman ego pribadi aja. Egois. Tidak mau melepas kebahagiaannya, tidak mau berkorban untuk anak. Padahal dulu waktu melahirkannya ibu nggak egois loh. Ibu mau menumpahkan darah, mau sakit untuk anak itu lahir. Tapi sekarang ketika anak itu sudah terlahir, ibu nggak mau ninggalin sinetron ibu. Ibu nggak mau bersegera ke masjid, nggak mau bersegera sholat, nggak mau buka Al-Quran. Ibu egois. Karena apa? Itulah yang akan ditiru oleh anak. Kalau kita tidak taat kepada Allah, pasti anak kita tidak taat kepada Allah. Kalau kita tidak cenderung kepada kebaikan, pasti anak kita tidak cenderung kepada kebaikan. Bu, saya itu sekolah terakhir itu tahun 2016. Sekarang berarti apa? Kerjaan saya buka buku terus kan? Kerjaan saya buka buku terus.
Karena kerjaan saya buka buku terus. Anak saya umur 6 tahun itu aja udah pandai dia menulis. Karena apa? Karena yang dilihatnya, begitu dia melek, bundanya buka laptop. Ketika dia lihat, saya lagi baca buku. Anak itu meniru apa yang sering kita lakukan. Dia meniru. Ada anak yang terakhir itu, dari umurnya mungkin belum setahun itu bicaranya udah lancar. Suka dia ceramah-ceramah sendiri gitu, suka begitu. Karena apa? Karena niru saya. Begitu dia ceret gitu, udah ngelihat saya ceramah begini gitu. Nggak pernah juga saya latih, nggak pernah juga. Karena apa? Sering dilihat, sering melihat anak-anak itu. Begitu juga kalau ibu contohkan kemurkaan, kedurhakaan kepada Allah, berarti ibu telah melatih anak untuk durhaka kepada Allah. Jadi mengapa bakat baik itu tidak muncul? Siapa penyebabnya? Ibu. Rugi nggak? Nanti setelah itu ibu nangis-nangis sendiri. Kamu beda sama anak orang. Anak orang tuh lihat anak tetangga, nurut banget jawab anaknya. Ibu juga beda sama ibu dia. Kalau dia jawab begitu bagaimana? Ya, itu namanya ikhtiar insania. Di satu sisi keteladanan orang tua itu adalah ikhtiar insania. Karena kita berupaya dengan sikap kita menjadi teladan yang baik, maka anak akan meniru. Tapi ada sisi yang kedua, yang pengaruhnya luar biasa. Yang rugi betul kalau ibu tidak mengikutinya. Ini punya pengaruh ikhtiar ilahiyah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka anak cucu kita akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ustazah nih cucu kiai dulu, Ustazah Yolanda ya, di Lampung. Dalam sebuah perjalanan hidup. Mungkin ustazah itu karena karomah kakek tadi. Itu yang membuat kita mendapatkan hidayah. Itu yang membuat anak kita dilindungi oleh Allah. Itulah yang membuat hati anak kita digenggam oleh Allah. Saya sering sampaikan, ibu bapak saya bukan orang yang taat dulunya. Seorang pedagang. Pedagang tahu sendirilah sibuk. Tapi dari kecil itu saya pengennya pakai kerudung, pengennya ke pondok. Kalau ditanya apa itu kerudung, apa itu aurat, tahu dah. Gak tahu saya. Mau ke pondok ngapain? Gak tahu juga saya mau ngapain saya ke pondok. Apa saya mau jadi bunyai gitu? Kayak santri-santri saya enggak tahu juga saya. Pokoknya tapi saya mau pengen ke pondok, pengen pakai kerudung Umi gitu. Umi saya juga nggak tahu pondok di mana. Terus Umi saya bilang, setelah saya rangkai, saya dapat ilmu ini. Umi saya bilang, dulu abahnya Umi itu santri di Tasik sana. Masih ada keturunan kiai. Kalau saya tidur waktu bayi, dia suka bilang, Nung nanti kalau gede ke kampung Abah nyantri di sana. Nung nanti kalau gede nyantri di kampung Abah. Terus dibacain sholawat. Begitu. Jadi mengangkat derajat. Mengapa anak kita itu patuh? Bukan karena lisan kita, Bu. Bukan karena nasihat kita, Bu. Tapi karena sujud kita di hadapan Allah. Karena sedekah kita kepada yang fakir.
Karena qiraatul Quran kita dia baik. Kadang kita omelin dia 2 jam, nggak juga dengar. Nggak dengar dia. Anak itu berubah karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah. Maka kita nanti lihat kok tiba-tiba dia membaik. Tiba-tiba dia membaik. Dari hari ke hari dia membaik. Dari hari ke hari dia membaik. Dari hari ke hari dia membaik. Ada juga jemaah ustadz menangis, dia sudah tua. Anak-anaknya belum ada yang pakai kerudung. Dia baru berhijrah untuk terikat dengan hukum Allah itu di usianya sudah 40 hampir 50. Jadi anak-anak perempuannya membuka aurat. Dia sedih betul. Tapi dia terus taat kepada Allah, dia ajak terus anaknya. Dia tingkatkan terus amalnya. Banyak-banyak dia sedekah. Banyak-banyak dia sedekah. Enggak putus asa. Terus anaknya diajak, belum juga berhasil. Diajak terus anaknya, belum juga berhasil. Ibadahnya terus ditingkatkan. Ibadahnya terus ditingkatkan. Anaknya diajak terus, belum ada perubahan. Lama waktunya. Tiba-tiba dia WA saya. Alhamdulillah, kedua anak perempuan saya sudah berjilbab. Masya Allah. Itu tadi kenapa, Bu? Keteladanan tadi kenapa? Itulah yang membuat anak kita digenggam oleh Allah hatinya. Jadi yang melatih anak kita itu siapa? Yang melatih anak kita itu Allah langsung. Secara langsung kita latih dengan keteladanan. Secara langsung juga kekuatan Allah menghampirinya. Kekuatan Allah menghampirinya. Pengen nggak, Bu? Nggak susah kan? Susah nggak menstimulannya? Nggak mungkin ibu-ibu ini nggak ada amal soleh dalam kesehariannya. Pasti ada. Cuman mulailah tinggalkan keburukan-keburukan. Karena kebaikan tidak bisa bercampur dengan keburukan. Mulailah dawamkan berjilbabnya, mulailah tepat waktu sholatnya, mulailah dawamkan qiraatul Qur'annya. Jangan sampai nggak baca Quran dalam sehari semalam. Baca Al-Quran, paksakan. Merangkak ibu ngambil Quran. Baca dulu, Bu Nurul bilang, mulai dari yang sangat mungkin yang ibu nganggap gampang sekali, sebaris dah. Sebaris aja ibu baca. Nanti ibu merasa enak, ibu akan baca lagi. Nah, ibu merasa enak banget, jangan langsung dibanyak-banyakin. Biar yang sedang dulu, Tapi terus menerus baca Al-Quran. Rajin-rajin bersedekah. Masa apapun kasih tetangga. Dawamkan itu. Masa apapun kasih tetangga. Nih kita lagi ada kajian. Ada aja ibu-ibu di sini yang rajin bikin makanan. Kalau sama saya jangan diharap mau berbagi makanan ya, Bu. Saya jarang masak. Mungkin ada ibu-ibu ini yang rajin masak. Dulu saya punya tetangga, tiap hari masak kue. Walaupun kadang ubi goreng, kadang bakwan, masaknya pun nggak banyak dia. Kadang cuma 10. Berapapun dia masak, apapun dia masak, tiap hari itu saya diantar. Kadang pakai mangkok kecil segini. Kadang cuma sambal pakai tempat yang kecil begini. Tiap hari, dan itu jadi ingatan saya betul. Luar biasa tuh orang. Dikit yang dia kasih, tapi sangat membekas, dawam terus. Apa yang bisa ibu sedekah? Biasakan mau pergi kemana, siapkan uang sekemampuan ibu di kantong. Atau tadi makanan, kalau ibu rajin masak. Kalau umi saya rajin masak, jadi dia suka sedekah dengan masakannya.
Nanti masak apa gitu, pengen masak apa dibagi-bagiin gitu. Ya, ada yang nggak dengan masak. Ada ibu-ibu nih yang senang nyapu. Ada Bu. Saya punya juga tetangga. Kapan nyapu? Sampai halaman-halaman kita disapu semua. Saya pernah tinggal di Curup sama nenek-nenek saudara Ustadz itu, saudara Ustadz Habib. Saya dulu tugas di Curup, saya ditinggal di situ di rumah beliau almarhumah. Kapan nyapu? Saya bilang, nah mana nih si One nggak masuk-masuk, saya udah mau ke kampus. One nggak datang-datang kemana, nggak tahu, hampir sekampung disapu, nyapu. One dari mana? Nyapu mana? Nengoklah halaman orang nggak bersih, One sapu, dapet lah pahala, katanya dapat lah pahala. Tengok lagi jalan, parit-parit, nggak bersih, One bersihkan. Dan bersihkan. Ada juga itu nenek-nenek yang begitu. Untuk apa, Bu? Bisa mengangkat anak keturunan. Bisa mengangkat anak keturunan. Rajin datang ke taklim. Ada juga tuh orang sudah pensiun mungkin, atau sudah tua, nah kayak ibu ya, taklim hari Senin, taklim ibu ikut taklim ustazah hari Senin, hari Selasa, nggak pulang-pulang di asyarif, apalagi Ramadan, mengangkat anak keturunan. Kita nggak punya harta untuk kita tinggalkan, tapi amal baik kita bisa kita wariskan ke anak turunan. Apa? Dia akan menuai kebaikan-kebaikan, akan menuai. Kalau tadi dilatih dengan cara apa, Bu? Keteladanan. Nah ini ya, dalilnya surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani. Orang yang beriman yang diikuti oleh anak keturunannya keimanannya. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Maka akan Allah angkat derajat anak keturunannya. Menurut Ibnu Katsir, menurut Imam Jalalain, orang yang soleh itu, anak keturunannya akan diangkat oleh Allah derajatnya. Walaupun amal solehnya tidak sama dengan kakeknya, dengan orang tuanya. Asalkan tidak syirik, tidak melakukan dosa besar. Diangkat, Bu. Sebaliknya, berarti berlaku hukum kebalikan. Kalau orang tuanya punya keteladanan yang buruk, maka anak keturunannya kalau baik diangkat, kalau buruk terbenam. Berat. Kan dengan sendirinya anak tadi kan mengikuti keburukan. Iya enggak? Menjadi susah. Menjadi susah. Yang berikutnya apalagi Bu Nurul? Pembiasaan. Kalau orang baik, ibu yang soleha, tentu dia membiasakan anaknya kebaikan. Dia membiasakan anaknya kebaikan. Kebaikan yang sudah dia punya itu, dia ajak anaknya bersama-sama untuk melakukannya. Sholat subuh bersama, sholat berjamaah bersama, qiraatul Quran bersama, dipersiapkan baju-baju yang menutup aurat, diingatkan cara tutur kata dan perbuatan. Ya enggak? Dibiasakan. Otomatis ibu yang soleha, dia membiasakan anaknya itu dengan kebiasaan dia.
Begitu juga ibu yang tidak soleha. Dia membiasakan anaknya dengan keburukan yang dia punya. Maka fatal sekali. Ya. Jadi dibiasakan. Anak itu dibiasakan. Dengan apa? Dengan kebiasaan kita. Jadi intinya apa? Menstimulan atau melatih bakat untuk baik, bakat untuk patuh. Kata kuncinya apa? Kita orang tua mengawali kebaikan itu. Nah, ibu sudah kenal tentang bakat untuk baik atau fitrah munazalah. Ibu-ibu juga sudah tahu bagaimana cara menstimulannya, ya kan? Gak susah kan? Gak susah bagi yang sudah punya kebiasaan baik. Yang belum, gak boleh egois. Sudahlah tidak meninggalkan harta pada anak. Sudahlah tidak meninggalkan ilmu pada anak. Malah memberatkan langkah anak untuk menjadi baik. Itulah ciri-ciri ibu dan ayah yang durhaka kepada anak. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.